Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahayu Lestari, mahasiswa dari S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. NIM B250 60524. Upaya promotif dan preventif IMS pada remaja. Next, dari upaya promotif dan preventif dari infeksi menular seksual itu kan ada beberapa macam ya. Ada HIV, sifilis, gonore, chlamydia, pokoknya semua penyakit menular seksual ya. Jadi upaya promotifnya itu adalah kegiatan yang berfokus pada promosi kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan upaya preventif sendiri adalah kegiatan pencegahan penyakit tentang masalah kesehatan dalam konteks infeksi menular seksual. Upaya promotif bisa berupa edukasi tentang gaya hidup sehat dan pencegahan IMS, sementara upaya promotif sendiri itu bisa berupa pemeriksaan kesehatan rutin dan bisa konsultasi dengan dokter jika mengalami beberapa gejala pada kesehatan. Next. Nah, apa itu IMS? IMS sendiri adalah singkatan dari infeksi menular seksual yang dikenal juga sebagai penyakit menular seksual atau PMS, di mana IMS sendiri adalah infeksi yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain, hubungan seksual di mana melalui hubungan seksual di mana infeksi ini disebabkan oleh bakteri, virus, parasit atau jamur, dan contoh dari IMS sendiri adalah chlamydia, gonore, HIV, herpes, sifilis, dan hepatitis. Nah, bagaimana IMS itu bisa terjadi? Infeksi menular seksual terjadi karena penularan penyebab penyakit seperti bakteri, virus, jamur atau parasit melalui aktivitas seksual, baik melalui vagina, anal maupun oral. Selain itu, penularan juga terjadi melalui kontak fisik yang intim dan transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang bersamaan, dan penularan juga bisa terjadi melalui kontak darah dari ibu ke bayi setelah kehamilan dan persalinan. IMS yang terjadi pada remaja salah satunya adalah hepatitis. Ya, jadi hepatitis adalah peradangan pada hati yang disebabkan oleh virus, alkohol, obat-obatan atau penyakit autoimun. Nah, jenis-jenis penyakit hepatitis sendiri antara lain ada penyakit hepatitis A, B, C, D, dan E. Tapi rata-rata yang terjadi di Zambia ini adalah hepatitis B. Dan hepatitis B ini biasanya nanti terkena pada biasanya pada ibu hamil ya. Pada ibu hamil itu biasa dia mengarahnya ke hepatitis B. Kalau hepatitis A ini biasanya dia maksudnya gejalanya penyakitnya itu enggak terlalu parah, jadi dia bisa diterapi. Dalam konteks IMS, hepatitis B dan kadang hepatitis C dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Mengapa remaja sangat beresiko? Ya karena itu tadi, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, perilaku seksual yang beresiko, berganti-ganti pasangan seksual, tidak menggunakan alat pelindung atau kondom, penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi yang paling sangat-sangat beresiko adalah berganti-ganti pasangan, karena kan penularannya yang paling fatal itu yang melalui itu tadi, biasanya yang lebih cepat melalui hubungan seksual. Nah, penyebab hepatitis B sendiri yaitu adalah virus hepatitis B atau HBV. Cara penularannya melalui seksual tanpa pengaman, kontak dengan darah yang terinfeksi, penggunaan jarum suntik bersama dari ibu ke bayi saat proses persalinan. Dan gejalanya yang biasa sering muncul demam, mudah lelah, mual dan muntah, nafsu makan menurun, nyeri perut kanan atas, kulit berwarna gelap, kulit dan mata menguning atau icterus. Dan sebagian penderita tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Jadi dampak jangka pendeknya yaitu penurunan kondisi kesehatan, sedangkan jangka panjangnya itu biasanya mengarah kepada hepatitis kronis, sirosis hati, gagal hati, dan kanker hati.
Nah, pencegahannya adalah salah satunya vaksinasi hepatitis B, menghindari perilaku seksual beresiko, menggunakan kondom, tidak berbagi jarum suntik, menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Seks bebas dan tantangan kesehatan reproduksi. Seks pada remaja menimbulkan berbagai tantangan kesehatan reproduksi, terutama resiko penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS, sifilis, hepatitis, dan gonore. Jadi selain itu bisa menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan akibat dari pernikahan dini dan bahan aborsi yang tidak aman. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi juga dapat memicu masalah psikologis seperti rasa cemas, takut, rendah diri, dan depresi. Jadi yang perlu diingat bahwa di sini yaitu katakan tidak pada free sex, pergaulan bebas, dan stop memakai jarum bergantian, ya, obat-obatan, narkoba. Terus jagalah pergaulanmu demi masa depanmu. Nah, ini ada pantun sedikit, ya. Pergi ke pasar membeli mangga kueni, tak lupa singgah beli pepaya. Mari cegah hepatitis sedari dini, hidup sehat lebih berdaya. Pinang muda dibelah dua, anak burung mati dirangga. Jangan sia-siakan masa mudamu, jauhilah yang namanya seks bebas. Jadi di sini karena di Jampea ini sudah ada beberapa kasus baik HIV dengan hepatitis yang paling dominan. Jadi hepatitis ini sebenarnya kalau misalkan kita memeriksakan kesehatan kita dan ternyata kita dari hasil pemeriksaan laboratorium memberikan hasil bahwa hepatitis atau HDSAG bahasa kerennya, atau bahasa keren lebih kerennya lagi itu B24 positif, biasanya dokter itu menyarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ya, supaya kita tahu bahwasannya kuman yang ada di dalam tubuh kita ini dia aktif atau tidur, ya, karena pernah ada kasus calon pengantin datang dan ternyata salah satu dari calon pengantin ini ada yang pemeriksaan laboratoriumnya menyatakan bahwa dia positif hepatitis, tapi ternyata si pasien ini ternyata sudah pernah juga melakukan pemeriksaan di Makassar dan ternyata kumannya itu pada saat dia melakukan pemeriksaan ternyata tidur. Cuman karena meskipun kumannya itu tidur, kita tidak boleh menyepelekannya karena biar bagaimana sewaktu-waktu daya tahan tubuh kita jelek, ya, menurun, nah itu virus akan yang tadinya tidur dia akan terbangun. Makanya kita harus menjaga yang namanya pola hidup sehat, mengkonsumsi multivitamin, berolahraga, terus bergaya hidup sehat ya dari kita makanannya harus makanan yang bergizi, ya. Cuman tidak menutup kemungkinan meskipun kumannya ini tidur tidak dibilang kalau kumannya tidur berarti dia tidak bisa menularkan, tetap bisa menularkan, ya. Tetap ada kemungkinan bahwasanya dia akan bisa menularkan ke pasangan, ya. Makanya ya tadi seperti pantun, ya, kalau kita mau meraih cita-cita setinggi langit, ya kita harus bisa menjaga diri, karena sekarang yang namanya penyakit menular seksual itu tidak mengenal namanya usia, baik anak-anak, remaja, ya. Apalagi sekarang kita tahu di media sosial itu ya banyak sekali kasus baik dia entah dia terkena penyakit menular seksual kah, atau mungkin dengan kasus-kasus yang lain seperti pemerkosaan atau sebagainya. Nah, dari kasus itu kan kita tidak tahu apakah yang misalkan ya kasus yang memperkosa itu apakah dia sehat, apakah dia tidak mempunyai penyakit menular seksual, kita kan tidak tahu. Penyakit menular seksual baru kita bisa ketahui ya kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan.
screening ya. Mungkin cukup sekian penjelasan terkait dengan hepatitis. Mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.